Tiga anggota sindikat spesialis ganja ATM lintas provinsi ditangkap polisi Rejang Lebong. Dua di antaranya ditangkap warga usai menggasak uang tabungan korbannya di ATM SPBU Simpang Korem. Satu pelaku lainnya ditangkap tim Satreskrim Polres Rejang Lebong saat akan kabur ke Lubuk Linggau. Ketiga tersangka yakni RN 53 tahun, warga Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, AW 31 tahun, warga Kelurahan Cikadane, Kota Serang, Banten, dan EJ 48 tahun, warga Kelurahan Korpri Raya, Sukarami, Kota Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong AKP Samsun Sosa Hutapea mengungkapkan ketiganya memiliki peran masing-masing. RN bertugas mengganjal lubang ATM dengan tusuk gigi dan mengingat PIN ATM korban. AW bertugas berpura-pura membantu korban sambil mengganti kartu ATM korban dengan kartu ATM kosong dalam bentuk serupa. Sementara EJ bertugas sebagai driver atau sopir. Modus para tersangka berpura-pura membantu korbannya yang kesulitan memasukkan kartu di mesin ATM yang sebelumnya telah diganjal dengan tusuk gigi oleh para tersangka. Pelaku ini memang komplotan spesialis ganjal ATM lintas provinsi karena pelaku ini beraksi di Palembang, Lubuk Linggau, di Rejang Lebong juga di Kota Bengkulu. Ya, untuk juga di Kepayang sempat juga pelaku melakukan aksinya. Jadi untuk di Rejang Lebong ini kejadian itu tanggal 5 Juli tepatnya di ATM BRI SPBU Batalion. Ketiganya sedikitnya telah beroperasi di 6 ATM, 3 diantaranya di Rejang Lebong, 2 di Lubuk Linggau, dan 1 di Kota Bengkulu. Bahkan 2 diantaranya merupakan spesialis tindak kejahatan ini. Dari pengakuan salah satu tersangka, selama beroperasi di Bengkulu, total uang yang mereka dapatkan mencapai puluhan juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Curup kita sehari lewat aja, Pak. Itu belajarnya dari mana, Pak? Dari rekan-rekan. Rekan-rekan ya? Oh, berarti banyak komplotannya, Pak? Iya, tapi nggak saling kenal. Oh, nggak saling. Ketiga tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta terancam hukuman 7 tahun penjara dan denda 700 juta rupiah. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Satreskrim Polres Bengkulu bersama Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu menggelar rekonstruksi aborsi menggunakan obat keras yang dilakukan oleh sepasang kekasih di sebuah losmen beberapa waktu lalu. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian. TY, 18 tahun, warga Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan WW, seorang mahasiswi perguruan tinggi di Bengkulu ini, menggugurkan janinnya tersebut. Dari 32 adegan yang diperagakan kedua tersangka, polisi mendapati bukti baru. Tersangka wanita mengalami 3 kali pendarahan di kos-kosannya yang awalnya hanya diketahui 1 kali. Selain itu, WW juga mengaku sempat menutupi bayi yang dilahirkannya menggunakan kain pel di dalam kamar mandi agar tidak diketahui oleh orang lain. WE ataupun pelaku dari yang wanitanya mengalami pendarahan hanya sekali, ternyata pada saat dilakukannya rekon ada bukti baru bahwa dia mengalami pendarahan sebanyak 3 kali, dan pendarahan yang ketiga merupakan pendarahan yang sangat banyak. Kemudian dari situ dilarikan ke rumah sakit. Akibat ulahnya, kedua pelaku bakal dijerat undang-undang dan pasal berlapis tentang kesehatan dan percobaan pembunuhan. Dwinka melaporkan dari Kota Bengkulu. Sepeda motor metik berwarna hitam milik Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bengkulu Tengah, Rabu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, raib digasak pencuri. Motor tersebut hilang di tempat korban biasa memarkirkan motornya di bawah pohon di halaman kantornya. Kabid Kedaruratan Bencana BPBD, Andri Edo Saputra, membenarkan kejadian tersebut. Korban baru menyadari motor hilang saat hendak mengambil rokok yang tertinggal di dalam jok motornya. Jadi memang betul ada kehilangan. Jadi motor yang dimiliki Pak Sekretaris kami, beliau naruh di halaman parkir di depan. Tapi tidak ada lagi pas dicek. Itu ini sudah dilaporkan ke polisian belum? Sudah dilaporkan dari yang pemilik Pak Sekretaris langsung melapor ke Polres.
Usai kejadian, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bengkulu Tengah dan saat ini masih dalam penyelidikan. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. 4 tersangka korupsi anggaran replanting atau permanjaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019-2020 mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu. Melalui kuasa hukumnya, 4 tersangka, yakni AS Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, ED Sekretaris, S Bendahara, dan P anggota kelompok Tani tersebut Rabu siang resmi melayangkan gugatan. Kuasa hukum tersangka, Made Sukiyade, mengatakan pra-peradilan ini sebagai upaya lain dari kliennya dalam menghadapi proses hukum yang disangkakan kepada mereka. Ya, untuk sementara sesuai dengan kemauan harapan daripada para tersangka, kita melakukan upaya-upaya hukum. Upaya hukum ini adalah kita mengajukan prapit ya, mengajukan prapit dalam hal ini adalah ke Pengadilan Negeri Bengkulu ya. Upaya-upaya itu yang sementara kita lakukan. Sementara itu, Kejati Bengkulu mempersilahkan para tersangka mengajukan gugatan pra-peradilan. Namun Kejati berkeyakinan telah mengantongi 2 alat bukti yang kuat untuk menjerat para tersangka. Kalau mengenai prapit itu terserah, itu hak dari tersangka dengan penasihat hukumnya. Tapi sampai saat ini sebenarnya prapit itu kami belum terima, dan itu baru info kan. Baru info, jadi kami belum terima dan tahu pasti itu prapit itu tidak, jadi kami belum terima. Tapi kalau mereka mau mengajukan prapit, ya monggo silakan. Kasus korupsi ini telah diusut oleh Kejati Bengkulu sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Proyek ini menelan anggaran 61 miliar rupiah tahun 2019 untuk 18 kelompok tani dan 78 miliar rupiah pada tahun 2020 untuk 10 kelompok tani. Dengan total anggaran sebesar 139 miliar rupiah lebih. Pada tahun 2020, penyidik menemukan perbuatan melawan hukum dalam kasus ini. Adapun modus tersangka dengan memanipulasi identitas dan penyalahgunaan wewenang sehingga negara mengalami kerugian. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Bengkulu pagi ini. Saya Andrisa Fitri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Atas perhatian di sana, kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.